Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah binikmati tatimus sholihat. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Apa kabarnya? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, selalu dibimbing dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini berjumpa kembali di acara Inspirasi Qur'ani Istiqomah TV. Istiqomah TV, lintas generasi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa jahatabahumul jahiluna qalu salam." Dan hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih ialah mereka yang berjalan di muka bumi dengan tenang. Dan bila bertemu orang-orang jahil, mereka berkata, "Selamat." Quran Surat Al-Furqan ayat 63. Biasanya ayat ini menjadi pedoman akhlak mulia, menyangkut ketenangan dan sikap simpatik. Tetapi mungkin ada hikmah lain tentang perbuatan berjalan. Ketika seorang sahabat ingin pindah rumah ke dekat masjid, Rasulullah SAW melarangnya dan bersabda, "Tetaplah di tempatmu, sebab setiap langkahmu berjalan ke masjid berpahala." Lalu dalam kitab At-Targhib wa Tarhib disebutkan bahwa orang yang menunaikan haji dengan berjalan kaki, masing-masing langkah menambah pahala, menghapus dosa, dan menaikkan derajat. Tawaf dan sa'i juga dilakukan dengan berjalan, bahkan berlari-lari kecil. Dikaitkannya, berjalan kaki dengan ibadah dan pahala menimbulkan tanda tanya. Ada apa di balik perbuatan berjalan? Barangkali sebagian jawabnya ada di buku Spontaneous Healing karya Andrew Weil, seorang dokter di Arizona, Amerika Serikat. Disebutkan bahwa manusia memang diciptakan untuk berjalan kaki. Makhluk dua tungkai dengan tubuh tegak vertikal yang didesain untuk bergerak. Berjalan sebetulnya merupakan perilaku yang kompleks, tidak sederhana, yang membutuhkan integrasi fungsional di antara banyak sekali sensori dan motorik. Berjalan juga melatih otak dan sekaligus sistem otot dan tulang. Keseimbangan badan adalah salah satu komponen penting untuk berjalan. Untuk menjaga keseimbangan waktu badan berubah posisi dan bergerak di atas permukaan yang tidak rata, sekaligus terkena gaya gravitasi. Otak memerlukan banyak sekali informasi. Ini dilakukan oleh suatu mekanisme yang terletak di sebelah dalam telinga, yang bisa merasakan orientasi ruang 3 dimensi. Tanpa alat rumit ini, manusia tidak bisa seimbang. Tapi itu saja belum cukup. Otak masih memerlukan masukan informasi visual dari mata dan informasi dari sensor peraba yang memberitahu bagian tubuh mana yang menapak di bumi. Lalu, informasi dari proprioseptor dalam otot-otot dan persendian tentang posisi tepat masing-masing dalam ruang. Gangguan pada salah satu saluran informasi ini mengakibatkan tubuh goyah dan terjatuh. Di otak, seluruh informasi tadi diolah di cerebellum, yang mengkoordinir respon otot-otot kepada setiap perubahan yang diperlukan untuk bergerak. Waktu berjalan, terjadi pola gerakan menyilang. Kaki kanan dan lengan kiri maju ke depan serempak. Kemudian kaki kiri dan lengan kanan. Gerakan ayunan ini memicu aktivitas listrik di otak yang berefek mengharmoniskan seluruh sistem saraf pusat. Gerakan awal bayi merangkak dengan pola menyilang itulah yang merangsang perkembangan otak. Subhanallah, betapa besar manfaat tersembunyi dalam anjuran Islam untuk berjalan. Tetapi masih ada lagi. Berjalan kaki ke masjid dan di alam terbuka menyehatkan pernafasan,
memperkuat jantung, mensyukuri nikmat pemandangan alam, dan bersilaturahmi dengan manusia lain. Mari, ihwal istiqomah, kita berjalan. Wallahu a'lam bishawab.